Yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian, pada webinar nasional Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik Sukiyo Pranoto Semarang. Mohon perkenalkan, saya Catur Keprianto dari Universitas Diponegoro, mewakili para kolega yaitu Ibu Nisrina dari Universitas Terbuka dan Ibu Siti Mariam dari UIN Wali Songo Semarang. Judul yang kami aturkan yaitu Global English dan implikasinya bagi pembelajaran bahasa Inggris. Paparan ini terdiri dari 6 bagian, yaitu Introduction, 2 Objective of the Study, 3 Research Method, 4 Results, 5 Implikasi, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama yaitu Introduction. Perlu kita ketahui bahwa selama beberapa dekade terakhir ini, lanskap penggunaan bahasa Inggris mengalami transformasi signifikan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas global, arus migrasi, pertukaran teknologi, dan interaksi lintas budaya yang melibatkan penutur bahasa Inggris dari berbagai latar belakang linguistik. Bahasa Inggris tidak lagi dimaknai sebagai milik negara tertentu, melainkan sebagai lingua franca yang digunakan untuk tujuan komunikasi internasional di berbagai ranah sosial, akademik, profesional, dan digital. Perubahan ini melahirkan paradigma Global English atau GE yang menekankan keberagaman bentuk, fungsi, dan identitas bahasa Inggris, sekaligus menggugat dominasi model bahasa Inggris standar yang berbasis native speaker norm. Paradigma ini tidak hanya bersifat linguistis, tetapi juga ideologis dan pedagogis. Paradigma ini menantang asumsi tradisional mengenai aksen yang dianggap benar, bentuk bahasa yang baku, serta peran guru sebagai penjaga keaslian bahasa Inggris. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, paradigma Global English memiliki implikasi langsung terhadap praktik pembelajaran, mulai dari pemilihan bahan ajar, exposure accent, pendekatan komunikasi, desain asesmen, hingga pembentukan identitas guru. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, namun perubahan tersebut tidak selalu mudah diimplementasikan karena pembelajaran bahasa Inggris di berbagai negara termasuk di Indonesia masih dipengaruhi oleh orientasi native speakerism, di mana penutur asli dan standar bahasa tertentu, misalnya British atau American English, ditempatkan sebagai acuan utama kompetensi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas global penggunaan bahasa Inggris dan pedagogi yang masih normatif, serta terikat oleh model monolitik tentang apa yang dianggap bahasa Inggris yang benar. Dalam kerangka tersebut, teacher atau keyakinan guru sebagai istilah teacher beliefs atau keyakinan guru memainkan peran sentral. Belief dipahami sebagai kumpulan keyakinan, asumsi, nilai, dan pengalaman yang mempengaruhi cara guru mengambil keputusan pedagogis, baik secara sadar maupun tidak sadar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa belief pada guru tidak hanya menentukan pilihan metode, bahan ajar, dan strategi kelas, tetapi juga mempengaruhi bagaimana guru merespon perubahan paradigma dalam pendidikan bahasa Inggris. Dengan kata lain, bahwa adopsi perspektif Global English dalam ELT tidak hanya bersifat kurikuler atau konseptual, melainkan sangat tergantung
pada bagaimana guru memaknai bahasa Inggris, para pembelajar, dan fungsinya dalam komunikasi global. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua yaitu objektif pada penelitian ini ada dua, yaitu pertama untuk mendeskripsikan pemahaman calon guru mengenai Global English. Dan yang kedua yaitu untuk menjelaskan bahwa keyakinan guru mempengaruhi keputusan pedagogis. Selanjutnya tentang research method. Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative inquiry sebagai metodologi kualitatif untuk mengeksplorasi beliefs dari 8 calon guru bahasa Inggris mengenai implikasi pedagogis Global English dalam konteks praktik mengajar di sekolah menengah pertama. Narrative inquiry dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman personal peserta sebagai cerita yang bermakna, bukan sekedar data tematik yang terpisah. Yang keempat yaitu result, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Yang pertama pemahaman calon guru, yang kedua yaitu keyakinan guru dan praktik di kelas. Yang pertama tentang pemahaman calon guru. Sebagian besar calon guru memahami Global English atau GE sebagai variasi bahasa Inggris. Selanjutnya bahwa hanya sebagian kecil calon guru yang mengaitkannya dengan perspektif interkultural atau English as a lingua franca. Lalu masih ada kerancuan antara Global English dengan native versus non-native English yang sempit. Hasil penelitian yang kedua yaitu keyakinan guru dan praktik di kelas. Calon guru mempercayai bahwa para siswa perlu familiar dengan berbagai aksen bahasa Inggris. Dan para siswa tentu tidak hanya familiar dengan aksen British atau American English. Keyakinan guru yang kedua yaitu para calon guru juga meyakini bahwa bahasa Inggris di kelas perlu fokus pada komunikasi yang efektif dan bukan hanya fokus pada akurasi. Namun, praktek pembelajaran di kelas menurut para calon guru masih kuat pada native oriented karena adanya keterbatasan sumber dan kurikulum nasional. Berikutnya implikasi dari penelitian ini yaitu pentingnya pelatihan guru untuk mengadopsi Global English sebagai aware pedagogy. Kemudian perlunya revisi kurikulum yang lebih inklusif terhadap konteks penggunaan bahasa Inggris global. Serta media pembelajaran harus mencakup beragam model bahasa Inggris yang representatif secara global atau Global English. Ibu dan Bapak sekalian, berikutnya adalah keterbatasan pada penelitian ini. Pada penelitian ini jumlah partisipan sangat terbatas, yaitu hanya 8 calon guru. Data hanya dikumpulkan dalam satu wilayah yaitu di Kota Semarang. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini tidak mencakup observasi kelas secara langsung. Berikut ini adalah beberapa saran untuk penelitian lanjutan. Untuk penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak partisipan dari berbagai daerah dan jenjang pendidikan, termasuk observasi kelas untuk menangkap praktik otentik. Penelitian selanjutnya juga perlu menggunakan mixed method untuk menggabungkan
data kualitatif dan data kuantitatif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Calon guru bahasa Inggris perlu memiliki kesadaran tentang Global English, meskipun implementasinya masih terbatas. Lalu adanya keyakinan calon guru yang masih dipengaruhi oleh keterikatan pada kurikulum dan budaya native norm. Kesimpulan yang terakhir yaitu adanya kebutuhan mendesak bagi para guru atau calon guru untuk memperoleh pelatihan yang lebih berpihak pada Global English. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you, nuwun, matur nuwun.